Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan dimanapun saja berada. Kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai kita semuanya. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita naikkan doa syafat, kita akan membaca di dalam surat Efesus. Surat Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat 1 dan 2. Efesus pasal yang kelima ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Ya, sampai di sini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang firman Tuhan ini merupakan suratan Rasul Paulus kepada orang-orang percaya di Efesus. Orang-orang percaya di Efesus adalah anak-anak rohani dari hasil pelayanan Rasul Paulus. Ya, Paulus sebagai hamba Tuhan, sebagai Rasul Tuhan, ya tidak menghendaki anak-anak rohaninya itu hidup seperti yang dahulu. Ketika belum percaya kepada Kristus. Nah, orang yang belum percaya kepada Kristus punya riwayat hidup yang lama, dan pastinya kita menyadari sesuatu yang tidak baik. Hidup di dalam dosa yang hanya mengejar kesenangan dunia, kesenangan diri sendiri. Ya, maka Paulus sebagai hamba Tuhan tidak menghendaki anak-anak rohaninya hidup seperti yang dahulu ketika belum percaya kepada Kristus, tapi menghendaki sebagai penurut Allah, ya, sebagai perut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Kita sebagai orang-orang yang sudah berkeluarga, sebagai orang tua, bapak atau ibu-ibu, punya anak-anak, ya pasti sangat setuju seperti kehendak Rasul Paulus kepada anak-anak rohaninya, yaitu menjadi penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ya, tapi ya tidak semua. Tidak semua orang percaya itu menjadi seperti yang dikehendaki Rasul Paulus, yaitu menjadi penurut Allah. Kita sebagai orang tua, kita punya anak-anak. Kadang-kadang kita dihadapkan anak-anak sesuatu yang membuat, ya istilahnya membuat gelisah. Karena kadang-kadang anak-anak berbuat sesuatu yang tidak kehendaki oleh orang tua. Ya. Yang kadang-kadang hanya mencari, mengejar kesenangan diri sendiri. Ya, seringkali itu menjadi sesuatu yang sangat
menekan di dalam kehidupan keluarga. Ya. Kita mengharapkan sesuatu yang baik, tapi kadang-kadang dihadapkan suatu keadaan yang tidak baik. Ya. Nah, kita akan melihat dan belajar sebagai suatu contoh, ya, yaitu anak-anak Yakub. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Ya, Yakub ini mempunyai 12 anak laki-laki. Tetapi hanya satu ya saja yang sebagai anak yang baik, yang dikasih Yakub, yaitu Yusuf. Yusuf ini juga biasa mengembalakan kambing domba ayahnya bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Ya, pada suatu kali saudara Yusuf ini pergi menggembalakan kambing domba ayahnya dekat di Sikem. Ya, lalu Yakub ini menyuruh Yusuf pergi kepada saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan kambing domba dekat Sikem, yaitu untuk melihat apakah baik keadaan saudara-saudaranya. Ya, kita mengetahui, ya, kita mengetahui bahwa Yusuf ini karena dikasih oleh bapaknya Yakub, ya, lebih daripada saudara-saudaranya. Yusuf ini dibenci oleh saudara-saudaranya. Ya. Tidak disapa. Ya. Dibenci oleh saudara-saudaranya. Karena Yakub ini orang tuanya ini lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya, sampai dibelikan jubah yang maha indah. Nah, ketika disuruh oleh bapaknya, Yusuf disuruh oleh bapaknya pergi kepada saudaranya sedang menggembalakan kambing domba dekat Sikem untuk melihat apakah baik keadaan saudara-saudaranya. Yusuf pasti tahu bagaimana ketika disuruh oleh bapaknya untuk dia datang kepada saudara-saudara melihat keadaannya. Oh, ini bukan perkara yang mudah. Ya. Dia tahu bahwa saudara-saudara itu tidak senang dengan dia, benci kepada Yusuf. Nanti bagaimana akibatnya? Itu bukan perkara yang mudah. Dia sadar resikonya. Namun di sini kita tahu Yusuf menunjukkan sikap sebagai anak yang baik, meskipun tahu bahwa kakaknya membenci. Ia menurut apa yang disuruhkan ayahnya. Meskipun saudara-saudaranya sedang membencinya. Yusuf menunjukkan sikap sebagai anak yang baik. Menurut apa yang disuruhkan ayahnya, meskipun saudara-saudaranya sedang membencinya.
Ya ini sangat luar biasa. Ya, siapapun ketika dalam suatu keluarga ya disuruh orang tuanya dihadapkan suatu keadaan yang sedemikian, sulit untuk mau melakukannya. Sulit untuk melakukannya. Ini tantangan yang sangat berat yang dihadapi Yusuf. Nah, untuk Yusuf pun juga demikian. Ya, untuk Yusuf ini juga demikian. Tahu bahwa kakak-kakaknya membenci. Tapi Yusuf ini tetap ya menunjukkan sikapnya sebagai anak yang baik, yaitu menurut apa yang disuruhkan ayahnya, meskipun saudara-saudara sedang membencinya. Yusuf mendengar perkataan orang tuanya, sebagai anak yang baik dia lakukan. Ya. Coba kita baca dalam Kejadian 37 ayat 12 dan 13. Kejadian pasal 37 ayat 12 dan 13. Demikian. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel, yaitu Yakub, berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Saud Yusuf, "Ya, Bapa." Ya, tidak ada kata-kata mengelak, membantah. Dia hanya berkata, "Ya, Bapa." Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk melakukannya itu suatu perjuangan yang tidak ringan. Apa yang harus dihadapi, risikonya nanti. Untuk melakukan suatu perjuangan yang tidak ringan, rela menyangkal diri, rela pikul salib, rela menyangkal diri. Ya, Paulus sebagai hamba Tuhan menghendaki orang-orang percaya hidup sebagai penurut-penurut Allah seperti anak yang kekasih, untuk menjadi penurut-penurut Allah. Ya, sebagai anak-anak yang kekasih. Itu tidak hanya ketika dalam suasana baik, dalam keadaan yang menyenangkan. Menjadi penurut-penurut Allah itu pun juga mau melakukan ya, ketika menghadapi tantangan. Ya, bagaimana kita menunjukkan sikap yang tidak mau istilahnya menyenangkan diri sendiri, tapi mau rela ketika itu sesuatu yang risiko. Maka menjadi anak yang baik sebagai penurut-penurut Allah itu tidak selalu dalam kondisi yang menyenangkan. Ya. Orang tuh cenderung enak golek entenge lah. Yen kon abot-abot wegah. Rela. Lah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, Yusuf ini demikian juga. Ketika disuruh oleh ayahnya, meskipun itu benar-benar suatu yang tidak mudah, tapi katakan, "Ya, Bapak." Kita tahu risikonya bagaimana. Kisah daripada Yusuf ini. Sampai kepada saudaranya dianiaya, mau dibunuh, pakaiannya diambil,
Tidak ada rasa ucapan terima kasih kakak-kakaknya. Bahkan dimasukkan dalam sumur biar mati. Ya, itulah yang terjadi terhadap Yusuf. Jadi menjadi anak yang baik, menjadi penurut Allah itu tidak hanya dalam hal yang menyenangkan saja, tetapi mau menyangka diri menderita pikul salib. Kita belajar bagaimana hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Memang bukan perkara yang mudah. Ya. Nah, Paulus dalam hal apa yang disampaikan kepada jemaat di Efesus ini, ya, dikatakan di dalam firman Tuhan ini, ya hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Ya. Hal ini saya percaya Paulus ini mendapat inspirasi tentang Yusuf dan saudara-saudaranya ini. Maka hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Tuhan Yesus datang ke dunia itu karena diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan umatnya. Ya, bukan piknik, bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk menderita. Ya. Itu bukan sesuatu yang mudah. Ketika datang di saya bagaimana kita tahu pelayanannya. Tantangan bukan perkara yang kecil. Ya, orang banyak menolak, terutama tokoh-tokoh agama saat itu. Orang Parsi, ahli Taurat, dan lain-lain. Sudah berusaha untuk membunuh. Tuhan Yesus tidak menghindar. Karena memang dia diutus bukan untuk senang-senang, tapi untuk mau menderita. Kristus menunjukkan sikap sebagai anak yang tahu menghormati bapaknya. Ketika harus menderita, dia terima. Dia menunjukkan sikap sebagai anak yang tahu menghormati bapaknya. Menjadi penurut bapaknya. Karena memang dia datang di dunia ini diutus untuk menyelamatkan umatnya menderita. Kehidupan seperti Yusuf ini benar-benar di mata Tuhan sesuatu yang sangat berkenan. Karena ini menunjukkan tipologi Kristus. Maka kita tahu bagaimana Yusuf meskipun dalam kehidupannya mengalami banyak penderitaan bertahun-tahun. Ya, dia lakukan dengan penuh iman kepada Allah. Tuhan itu tidak pernah membiarkannya. Memang penderitaan sebagai proses pembentukan kepribadian Yusuf untuk lebih baik. Jadi menjadi sebagai anak yang baik menjadi penurut Allah yang menghadapi melalui masalah, ya, terutama dalam keluarga Yusuf, ya, itu membentuk kepribadian yang baik. Ya. Satu bersyukur, ya, kalau saya mendengar tentang kisah Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Dia dulu bukan orang yang istilahnya orang yang keluarga kaya. Hidup di bantaran sungai, setelah saya dengar-dengar di daerah Gilingan,
Jadi di tempat bambu-bambu itu. Karena bapaknya hidup di bantaran. Orang yang sederhana, yang tidak punya rumah. Dulu saya tahu waktu daerah Gilingan di bantaran cedak jembatan itu banyak bambu, di mana di situ banyak orang. Ya, istilahnya kerja dalam kaitannya bambu, kayu. Dia kisahkan tentang itu. Bagaimana ya dalam keadaan keluarga, namun di situ Bapak Jokowi benar-benar menunjukkan sikap sebagai anak yang baik, sehingga ketika ya Tuhan bawa kepada suatu yang sangat indah menjadi presiden, yang memang dicaci maki begitu luar biasa, difitnah begitu luar biasa, karena melakukan apa yang terbaik untuk negeri ini, untuk rakyat Indonesia. Ya, menghadapi tantangan, punya kerendahan hati. Ya, tidak banyak bagai menentang. Dia lakukan. Ini bukan perkara yang mudah. Ya, bukan perkara yang mudah. Dan untuk itu kita akan terus belajar bagaimana kita ini hidup senantiasa menjadi orang-orang yang berkenan pada Allah. Mari kita jangan hanya untuk hal-hal yang menyenangkan diri sendiri, tapi bagaimana kita berjuang untuk dapat berkenan pada Allah. Meskipun hal-hal yang dilakukan kadang-kadang memang diperlukan penyangkalan diri dan pikul salib. Kita belajar meneladani Yusuf, kita belajar meneladani Kristus. Ya. Paulus pun juga belajar meneladani Kristus. Bagaimana Kristus saat itu. Ya, sebagai penutup kita akan baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 dan 9. Filipi pasal 2 ayat 8 dan 9. Filipi 2 ayat 8-9 demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, selanjutnya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, inilah Paulus senantiasa bagaimana memandang Kristus ini menjadi suatu contoh atau teladan yang baik. Mari kita sebagai hamba Tuhan, kita anak-anak Tuhan, mari kita jadilah sebagai anak-anak ya menurut Allah, ya, menjadi kekasih, anak-anak yang dikasih oleh Allah. Bukan hanya hal yang menyenangkan diri sendiri, namun ketika Tuhan menghendaki sesuatu, ya memang kadang-kadang menghadapi banyak tantangan, namun mari kita lakukan dengan hati seperti Kristus, yaitu mau menyangkal diri dan pikul salib. Ya, untuk bagaimana belajar hidup ini untuk berkenan pada Allah, bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Ketika kita anak-anak Tuhan mau lakukan ini, Tuhan pasti akan memperhitungkan. Orang-orang tokoh-tokoh iman, bagaimana perjuangannya, ternyata tidaklah sia-sia. Allah nyatakan kuasanya, walaupun waktunya kadang-kadang tidak bisa diprediksi, namun pasti ada saatnya Tuhan itu mengangkatnya, dimuliakannya. Ya,
Nah puji Tuhan, biar melalui firman Tuhan ini memberkati kita dan kita terus berdoa biar di negeri ini benar-benar ada pemimpin-pemimpin yang menjadi penurut Allah sehingga bangsa kita ini benar-benar diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.